Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarina Monica Destin, mahasiswa semester 3 dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai responsi saya pada mata kuliah Teknologi Augmentasi Reality kelas 9 dengan NIM 520411311 yang diampu oleh Bapak Yoga Saria Eskom Mkom. Jadi materi yang akan saya bawakan di sini yaitu mengenai face effect face landmark pada Lens Studio dan pengembangan template-nya. Untuk mengefisiensikan waktu, saya langsung saja masuk pada pembahasan. Jadi saya memiliki beberapa poin yang akan dibahas. Poin yang pertama, yaitu apa itu face landmark. Poin yang kedua, pintu face landmark, dan poin yang terakhir yaitu mengenai placement mode and face landmark distance trigger. Nah, saya masuk pada poin yang pertama, yaitu mengenai face landmark. Jadi, apa sih face landmark itu? Jadi, face landmark secara umum merupakan template yang dilengkapi dengan beberapa script pembantu agar dapat membantu kita sebagai pengguna melampirkan objek ke satu titik atau beberapa titik pusat lainnya. Jadi kita sebagai pengguna ini dapat menggunakan jarak antara titik untuk membuat suatu interaksi yang berbeda. Saya masuk ke poin yang kedua, pembahasan yang kedua. Di sini ada pintu face landmark. Untuk gambarannya sendiri itu seperti gambar yang saya lampirkan di samping ini. Jadi pintu face landmark merupakan script utama dari template yang memungkinkan kita sebagai pengguna untuk melampirkan objek ke satu titik atau beberapa titik pusat. Jadi script ini juga itu mendapatkan kedalaman dari head binding dan digunakan untuk mengubah posisi dari transformasi 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Script ini selalu melibatkan kita sebagai pengguna yang harus selalu memiliki referensi kamera serta head binding pada scriptnya. Saya lanjut ke poin pembahasan berikutnya, yaitu di sini ada placement mode. Jadi pada placement mode ini kita memiliki dua opsi. Opsi yang pertama yaitu stick in between point. Nah, opsi ini dapat kita gunakan untuk melampirkan semua konten turunan dari script ke posisi face landmark. Sementara opsi yang kedua yaitu spawn at edge point merupakan opsi yang dapat kita gunakan saat ingin mendistribusikan objek anak di sepanjang semua titik face landmark kita. Saya lanjut ke pembahasan selanjutnya di sini yaitu point mode. Jadi poin mode ini merupakan poin yang mengacu pada setiap penempatan landmark seperti yang dapat dilihat pada gambar di samping kanan ini. Nah, poin-poin ini akan mengacu kita pada setiap penempatan landmark yang akan kita implementasikan nanti pada Lens Studio. Saya lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu custom point. Nah, custom point dapat kita lihat gambarnya seperti ini. Gambarannya itu seperti yang ada di sebelah kiri ini. Jadi custom point itu dapat kita gunakan untuk menentukan titik tertentu untuk objek yang akan kita lampirkan nanti. Jadi di diagram face landmark juga kita dapat lihat pada panel resource bernama landmark point. Landmark point itu kita dapat menentukan titik yang kita inginkan, kemudian ditambahkan nomor ke input array point-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya masuk ke poin selanjutnya yaitu predefined point. Seperti gambarannya seperti di bawah ini. Dia ini merupakan poin yang ketika kita tambahkan kita dapat menentukan yang akan kita pilih. Jadi kita akan mendapatkan drop down point yang ditentukan. Dengan menentukan tarik turun ini, kita dapat memilih salah satu opsi untuk melampirkan konten ke konten yang kita inginkan nanti. Saya masuk ke poin yang selanjutnya yaitu
face landmark distance trigger seperti script yang tertera pada gambar di samping kanan ini. Dia merupakan salah satu script pembantu yang memungkinkan kita untuk memicu tindakan berdasarkan jarak 2 titik yang nantinya dapat kita gunakan sebagai output script untuk memindahkan, menskalah, memutar, ataupun mengubah operasitas suatu objek. Selain itu, kita juga dapat menggunakan untuk membuat filter pada wajah atau membuat respon pada wajah di objek-objek tertentu, seperti saat kita mengedipkan mata, membuka mulut, dan lain-lain. Selanjutnya di sini yaitu ada getting distance. Jadi getting distance gambaran scriptnya itu seperti gambar di atas. Hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan 2 set landmark untuk menghitung jarak. Seperti sebelumnya, kita dapat menggunakan point mode untuk memilih antara predefined atau custom point. Selanjutnya saya masuk ke min distance dan max distance. Dari namanya sudah dapat kita gambarkan bahwa min distance dan max distance itu merupakan jarak minimum dan maksimum antara 2 titik yang akan kita tentukan nanti. Misalnya, di sini saya ingin mencari jarak minimum antara bibir atas dan bibir bawah. Nah, dengan begitu saya akan menentukan min distance-nya nanti ini saya menentukan untuk saat saya menutup mulut, dan saya akan melihat distance di longernya itu nilai minimumnya berapa, dan pada saat saya membuka mulut saya akan melihat lagi pada distance longernya maksimumnya itu berapa, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu smoothing. Nah, jadi dari namanya sendiri smooth dapat kita artikan yaitu halus. Nah, jadi smoothing ini ketika kita mencentangnya pada bagian smoothing ini, kita dapat menggunakan penggeseran untuk membuat nilai lebih halus. Jadi tidak terlalu bergelombang, tetapi dapat mengakibatkan penundaan. Seperti itu. Selanjutnya saya masuk ke di sini ada beberapa custom yang akan saya bahas. Yang pertama custom trigger, yang kedua ada face landmark distance response, dan yang ketiga ada distance script. Nah, kalau custom triggers ini ketika kita mengaktifkan opsi custom trigger untuk menentukan trigger yang akan terjadi saat jaraknya mencapai jarak minimum dan saat mencapai jarak maksimumnya. Jadi kita dapat menggunakan custom trigger ini dengan behavior scriptnya untuk membuat event dan trigger yang tidak ada sebelumnya. Jadi kita akan membuat baru sesuai yang kita inginkan, seperti itu. Yang kedua di sini face landmark distance response. Jadi script ini itu dapat memungkinkan kita untuk mendapatkan data dari face landmark distance trigger dan mengonversikan nilai tersebut sehingga kita dapat menempatkan nilai tersebut untuk memindahkan, memutar objek, mendorong bentuk campuran, atau membuat objek menghilang dan muncul kembali. Nah, selanjutnya di sini ada distance script. Jadi distance script sendiri itu membuat script berfungsi ketika harus memiliki referensi ke face landmark distance triggersnya, sehingga script ini dapat menerima nilai dari itu. Selanjutnya saya masuk pada mode. Di sini kita memiliki 3 mode. Mode yang pertama yaitu trans mode, transform mode, lalu blend scope mode, dan opacity mode. Seperti yang sudah saya lampirkan di sini, ini merupakan contoh atau gambaran script pada trans mode, lalu pada blend scope mode, dan opacity mode. Jadi untuk materi dari saya mengenai pengembangan template pada face landmark cukup sekian. Kita akan beralih pada pengimplementasian serta langkah-langkah dalam pengembangan template.
Baik, di sini saya akan melanjutkan pada pengimplementasian serta langkah-langkahnya dalam pembuatan face landmark dan pengembangan templatenya. Hal yang perlu kita siapkan terlebih dahulu yaitu aplikasi yang bernama Lens Studio. Kita harus mempersiapkan aplikasinya terlebih dahulu, lalu ketika saat kita buka aplikasinya, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah template yang sudah ada bawaan dari Lens Studio-nya yang bernama Face Landmark. Nah, yang ini selanjutnya setelah itu kita open. Kita membuat project. Baik, saat pertama kali kita membuka Lens Studio, pada template face landmark bawaannya itu akan seperti ini. Pada preview gambarnya akan seperti ini. Di sini saya akan menghapus objek serta efek-efek yang tidak akan kita gunakan nanti untuk agar terlihat lebih terarah gitu, dengan cara di blok dulu bagian-bagian yang ingin dihapus, lalu klik kanan, lalu klik delete. Nah, setelah terhapus seperti ini, pada previewnya objek serta efek yang telah kita hapus tadi sudah hilang. Lalu setelah itu langkah yang kedua di sini kita akan drag and drop aset yang telah kita siapkan. Jadi saya sudah menyiapkan dalam satu folder ada 4 aset. Aset yang pertama ada background, lalu ada mahkota, lalu ada sound, lalu yang terakhir ada topeng. Saya drag ke empat-empatnya ke dalam resource di bawah ini. Nah, selanjutnya setelah seperti itu, nah kita akan sementara menunggu aset-aset tadi masuk ke dalam resource, kita akan menambahkan terlebih dahulu di sini scan object. Nah, ini scan object. Tinggal diklik. Nah, seperti ini. Di sini saya akan rename terlebih dahulu agar lebih terarah. Di sini saya namakan mahkota. Lalu dalam mahkota ini saya tambahkan satu scan object lagi dan pastikan scan object kedua ini ada di dalam mahkota. Lalu di sini saya akan rename dia menjadi pintu mahkota. Nah, sudah seperti ini. Saya akan menambahkan gambar, yaitu dengan cara di bagian panel objek ini tanda plus lagi, kita pilih image object karena kita akan menambahkan gambar. Untuk mohon diperhatikan image objeknya ini harus berada di dalam scan objek mahkota dan pintu mahkota ini. Selanjutnya pada panel inspektor ini kita masuk ke image dan tekstur, lalu kita klik. Di sini sudah ada aset-aset yang telah tadi saya masukkan. Lalu di sini saya masukkan gambar yang mahkota, lalu oke. Nah, saat pertama kali dimasukkan, gambar mahkotanya akan seperti ini, mengikuti bawaan dari si Lens Studio ini. Kita akan membuat dia menjadi kecil sesuai dengan ukuran kepala agar terlihat lebih real gitu. Dengan cara kita masuk ke pintu mahkota, lalu di bagian resource kita klik script, lalu ini ada yang namanya script pintu face landmark. Ini kita tinggal drag ke kanan ke inspektornya, lalu kita tentukan. Nah, tentukan volume-nya ini gimana? Yaitu dengan cara kita harus mengetahui terlebih dahulu poin mode yang tadi. Nah, di sini ada yang namanya landmark point. Landmark point-nya. Nah,
Di sini kita dapat melihat ini mahkota ada di bagian kepala. Itu tip mahkota ini kita masukkan volume-nya menjadi 71. Menjadi 71. Sebelum itu perlu diperhatikan kamera dan head bindingnya ini harus sudah diatur menjadi kamera, lalu head binding menjadi, kita buka head kamera, efek, lalu head binding, masukkan. Nah, 71 sudah mengarah ke bagian poin 71 yang ada di atas tadi. Nah, sekarang kita akan membuat dia menjadi lebih real dengan cara mengecilkan dan membuat dia sesuai dengan ukuran kepala. Nah, seperti ini. Kita juga dapat membuat dia, jika terlalu turun, ingin membuat dia lebih naik ke kiri dan ke kanan, terserah sesuai keinginan kita, yaitu dengan cara bagian offset ini. Kalau yang bagian pojok kiri ini dia untuk jika min dia akan bergeser ke kiri, dan plus dia akan bergeser ke kanan. Nah, seperti ini contohnya. Di bagian tengah ini jika min dia akan ke bawah, plus dia akan naik ke atas. Saya akan membuat dia agak naik ke atas. Oke, saya rasa cukup seperti ini. Kalau yang bagian sebelah kanan ini untuk memperbesar, min akan semakin kecil dan plus akan semakin besar. Oke. Nah, seperti ini saya rasa untuk ukuran mahkota dan letaknya sudah pas. Nah, jadi setelah itu di sini kita akan menambahkan satu scan objek lagi. Nah, mohon diperhatikan pada scan objek ini harus selalu berada di dalam scan objek mahkota. Jadi scan objeknya ini yang baru kita buat, saya akan rename lagi sesuai nama objek saya tadi, mahkota. Di sini saya namakan distance. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya klik, lalu saya ke bagian resource, bagian script, lalu masuk ke face landmark helpers-nya ini. Kita pilih bagian face landmark distance trigger, lalu kita drag and drop ke bagian inspector. Untuk poin modenya di sini dapat kita lihat kembali tadi di bagian landmark point grid ini. Di bagian open editor kita akan open di sini. Di sini saya akan menjadikan mata sebagai trigger saya. Jadi saya memilih mata karena di sini saya sementara presentasi. Kalau misalnya saya menggunakan triggernya yaitu mulut, akan mengganggu karena saya terus berbicara. Jadi saya memilih untuk menggunakan trigger mata sebagai trigger saya. Untuk tadi first-nya itu kita akan ambil kelopak mata atas 78 dan bawah 82. Jadi ketika kita membuka mata dan menutup mata, filter atau objeknya akan merespon. Kita kembali lagi pada volume-nya. Di bagian first landmark setnya ini kita atur menjadi 78, lalu second landmarknya ini bagian volume-nya kita atur menjadi 82. Jangan lupa bagian head bindingnya ini kita harus selalu mengarahkan ke head bindingnya, lalu kamera menjadi kamera, karena kalau tidak bisa terjadi error. Nah, lalu di sini saya akan memprint distance-nya. Jadi pada longer ini akan terprint min distance-nya dan max distance-nya. Karena di sini saya ingin menggunakan min distance saat tutup mata. Saya akan menyalakan kamera terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, selanjutnya ketika saya tutup mata, saya akan mencentang pada bagian print distance-nya ini. Nah, selanjutnya dihilangkan. Lalu kita lihat pada longernya, pada bagian longernya. Di sini kita akan mengambil 2 angka pada bagian ini, terserah mau yang mana. Di sini saya akan memilih 2 angka, 3 angka saja, 002. Lalu di sini kita akan lanjut ke max distance-nya, yaitu dengan buka mata
seperti ini, lalu dihilangkan lagi centangnya. Nah seperti itu. Lalu kita ambil nilai, kita kembali ke bagian longernya ini, bagian terakhir kita ambil nilai. Di sini saya ambil 3 angka, terserah mau ambil yang mana. Di sini saya memilih untuk mengambil 0921. Nah seperti ini. Terus saya akan membuat custom trigger sesuai nama baru yang ingin saya buat. Min di sini saya akan menamakan tutup mata, dan max di sini saya akan menamakan buka mata. Seperti ini. Setelah itu saya akan membuat satu scan objek lagi pada objek di sini. Nah, jangan, selalu diperhatikan bahwa setiap scan objek yang baru kita buat, kita masukkan ke dalam scan objek mahkota yang awal tadi. Nah, di sini saya akan memberi nama sebagai saya sebagai behavior. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan ke bagian resource lagi. Pada script behaviornya ini kita drag and drop ke bagian inspector. Selanjutnya di sini kita atur pada bagian scriptnya, di triggernya saya atur, karena tadi saya menggunakan custom trigger, saya on trigger. Selanjutnya di sini trigger name-nya tadi tutup mata. Selanjutnya di sini respon tipenya saya pilih set enable. Saat saya tutup mata, objeknya di sini yang kita pilih adalah mahkota. Image objeknya pada actionnya di sini saya pilih hilang, disable. Selanjutnya karena kita tadi membuat tutup mata dan buka mata, di sini kita tinggal copy saja scriptnya, langsung kita paste. Nah seperti ini. Maka tadi yang kedua itu buka mata, dengan kita set dia enable. Nah seperti ini, menjadi enable. Nah seperti ini. Nah, tunggu sebentar, dia akan menyesuaikan. Saat saya tutup mata akan hilang, saat saya buka mata dia muncul kembali. Seperti ini. Nah seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan satu scan objek lagi, yaitu saya akan menambahkan satu scan objek dengan nama. Di sini saya akan rename terlebih dahulu. Jangan lupa untuk memasukkan scan objeknya ke dalam scan mahkota. Dengan rename nama, di sini saya membuat nama apa ya? Ini aja, mahkota distance respon. Seperti ini. Selanjutnya yang kita masukkan di sini adalah face landmark distance respon pada mahkota distance-nya ini. Maaf, di sini saya typo. Kita ubah dulu terlebih dahulu. Di sini response, di sini mahkota. Selanjutnya kita klik lalu pada resource bagian script. Di sini kita akan drag and drop bagian lens distance responnya ini. Selanjutnya pada distance scriptnya ini kita akan pilih distance scriptnya kita akan pilih pada yang pin
ini pada face landmark distance-nya ini kita klik seperti ini, lalu pada mode kita ubah menjadi opacity, lalu kita add pada volume-nya ini, kita masukkan objeknya seperti ini. Nah, seperti itu. Saat saya tutup mata, objeknya akan hilang, dan saat saya buka mata, objeknya akan muncul kembali. Nah, saya ingin menambahkan satu objek lagi. Di sini kita tinggal duplikat bagian mahkota. Nah, di sini kita rename. Karena di sini saya akan menambahkan topeng, saya rename menjadi topeng. Lalu di enter, kita buka di sini pintu, kita ubah menjadi pintu topeng. Lalu objeknya di sini kita ganti menjadi topeng. Sesuai dengan arahan yang tadi ya. Ini topengnya itu masih berada di bawaan dari, kan kita duplikat mahkota tadi, mahkota kan 71. Nah, kalau topeng ini kita mau lihat dia tuh di bagian poin berapa. Jadi kita buka poinnya dulu. Ternyata kalau kita menggunakan topeng itu lebih tepatnya di poin 28. Jadi pada volumenya di bagian pintu topengnya ini kita ganti menjadi 28. Nah, maka dia akan berada di tengah seperti ini. Kita akan menyesuaikan dengan ukuran seperti ini, yang lebih kecil. Nah, ukurannya akan saya tentukan seperti ini untuk bisa dinaikkan atau dimundurkan, tapi saya pikir ini sudah pas, maka saya lanjut lagi ke di sini, kita ubah menjadi topeng distance. Lalu kita lihat kembali, sudah pas. Lalu di sini pada kita buka behaviornya, terlebih dahulu. Nah, kita akan mengganti targetnya di sini menjadi topeng. Objeknya topeng, yang kedua di sini objeknya juga topeng. Nah, seperti ini. Lalu yang mahkota distance ini saya rename dulu menjadi topeng distance response. Selanjutnya pada volumenya kita ubah menjadi topeng. Nah, kita akan coba, ketika saya menutup mata akan hilang terlebih dahulu, dan saat saya membuka mata akan muncul kembali. Saat saya tutup dia hilang, saya buka dia muncul kembali. Saya tutup dia hilang, saya buka dia muncul kembali. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan sound, yaitu dengan cara di bagian objek sini kita masuk, lalu kita ke audio. Nah, ketika muncul seperti ini, terlebih dahulu kita tambahkan dulu apa yang akan dia ini, yaitu kita buka pada behaviornya. Di sini saya akan menambahkan dua, yaitu pada saat saya misalnya di sini kan di sini saya ingin suara itu muncul pada saat saya membuka mulut dan berhenti pada saat saya menutup mulut. Jadi saya menggunakan dua behavior, yang pertama yaitu pada saat saya membuka dan yang kedua pada saat saya menutup. Nah, yang pertama di sini kita akan yaitu kita akan
membuat dia menjadi, kita ubah dulu menjadi face event. Selanjutnya mouth open, ya, mulut saya terbuka. Dia akan di sini set sound, nah di sini saya akan menambahkan audionya seperti ini. Seharusnya aku memberikan ini padamu sebelumnya, tapi aku takut. Nah, saat saya mengatur cuma satu, dia akan terespon ketika saya membuka mulut. Ketika saya menutup mulut, dia tidak akan berhenti. Seperti ini. Seharusnya aku memberikan ini padamu sebelumnya, tapi aku takut. Berbeda ketika saya mengaktifkan satu behavior dan saya memberi arahan agar pada saat saya menutup mulut, musik atau soundnya akan terhenti. Di sini karena saya akan berbicara, saya matikan terlebih dahulu. Saya akan mengatur bagian behaviornya ini. Kita atur seperti tadi, face event. Lalu pada bagian ini kita atur menjadi mouth close, mulut tertutup. Lalu pada respon tipenya di sini tadi play sound. Nah, di sini karena kita mau mengatur dia stop pada saat kita menutup mulut, kita tinggal ubah pada bagian actionnya, yaitu stop. Nah, ketika saya aktifkan, maka seharusnya aku memberikan ini padamu sebelumnya, tapi aku takut. Sebelumnya saya akan ubah terlebih dahulu di sini. Dulu. Nah, maaf di sini saya lupa memasukkan audionya. Kita masukkan terlebih dahulu audio yang akan di stop saat menutup mulut seperti ini. Seharusnya aku memberikan ini. Seharusnya aku memberikan ini padamu. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu pengimplementasiannya. Kalau mau mempercantik lagi di sini, mungkin ada yang mau menambahkan seperti background, itu juga dapat dilakukan, yaitu dengan cara di sini kita scan image dulu. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita tambahkan, kita duplikat dulu scan image-nya seperti itu. Selanjutnya pada scan image yang awal di sini kita buat dia menjadi background. Oke, seperti ini. Pada state mode-nya sini kita atur fill and cut. Nah, selanjutnya di sini kita ubah menjadi, sebelum itu pada kameranya kita atur dia sebagai segmentation background, lalu kita oke. Nah, seperti ini. Karena di sini itu kita mahkotanya berada di bagian dalam dari tenggelam dengan backgroundnya. Di sini kita dapat menggunakan unlit sebagai media materialnya. Di sini kita buka tekstur, lalu kita pilih kamera tekstur. Nah, seperti ini kita ubah jadi normal. Lalu di sini kita buka, pada unlitnya kita buka, lalu pada
dia tampilan ketika backgroundnya ini sudah dipindahkan ke atas. Tadi kan backgroundnya ada di bawah seperti ini. Nah seperti ini, dan audionya kita coba kembali. Saat saya membuka mulut dia akan ter-apply, dan saat saya menutup mulut dia akan off. Seharusnya aku memberikan ini padamu sebelum. Seharusnya aku memberikan. Jadi itu dia pengimplementasian dan langkah-langkahnya yang telah saya presentasikan pada video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.